kuliah hukum untuk pemerintah Kabupaten Sampang. Kenapa di sini saya memberikan kuliah hukum untuk Pemkab Sampang? Karena sepertinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang ini menurut sudut pandang saya merupakan kebijakan yang cukup ngawur. Berikut kajian hukum penundaan Pilkada Sampang. Pertama, kita akan membedah SK Bupati Sampang nomor 188/434/Kep/434.013/2021. SK Bupati Sampang tersebut tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang yang menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang dilaksanakan pada tahun 2025 tidak berdasar dan harus batal demi hukum. Mengapa demikian? Berikut analisis yuridisnya. Dalam SK tersebut, pertimbangan dikeluarkannya SK Bupati Sampang nomor 188/22/Kep/434.013/2021 mempunyai dua faktor. Yang pertama, dikonsideran menimbang poin A, pertimbangan Bupati Sampang menunda pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang adalah ketentuan pasal 2 ayat 3 Peraturan Bupati Sampang nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa yang berbunyi pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati. Jadi Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sampang itu menjelaskan bahwa kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Itu aturan di atasnya sangat bertentangan dengan aturan di atasnya yang berbunyi pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan peraturan daerah kabupaten kota. Jadi bukan diatur dengan SK Bupati tapi oleh peraturan daerah atau Perda. Ini cukup jelas ya di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 31 ayat 2 itu memerintahkan pengaturan Pilkades serentak untuk menggunakan Perda. Di Sampang pengaturan pelaksanaan Pilkades serentak itu menggunakan SK Bupati. Di konsideran pertama, konsideran menimbang yang pertama di huruf A itu sudah batal demi hukum. Di konsideran menimbang poin B, pertimbangan Bupati Sampang menunda Pilkades Sampang untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penularan COVID-19. Tentu ini berbanding terbalik dengan kondisi terbaru. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2022, Kabupaten Sampang masuk di level 1. Jadi pada kondisi saat ini pertimbangan tersebut sudah tidak relevan karena berdasarkan pasal 44F Permendagri 72 tahun 2020, Bupati atau Wali Kota selaku satuan tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Kota berdasarkan
berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atau kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan. Perlu digarisbawahi, dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan. Jadi hal tersebut berbanding terbalik dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2022. Kabupaten Sampang masuk di level 1. Jadi Bupati hanya bisa menunda jika situasi penanganan protokol kesehatan, pengendalian COVID-19 tidak dapat dikendalikan. Tentu SK Bupati Sampang untuk kondisi saat ini sudah tidak relevan. Saya di sini memakai bahasa menunda. Pilkades itu menurut saya ditunda. Entah apa bahasa yang digunakan Bupati Sampang dalam hal dimundurkannya pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sampang. Tapi dari kesimpulan di atas secara hierarki peraturan perundang-undangan, di atasnya pertimbangan nomor 1 itu menyerentakkan, pertimbangan nomor 2 adalah menunda. Pertimbangan nomor 1 batal demi hukum karena seharusnya diatur dalam peraturan daerah, bukan melalui SK Bupati. Pertimbangan nomor 2 batal demi hukum karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dan setahu saya tidak pernah ada rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atau kota, karena panitia pemilihan di kabupaten atau kota belum pernah dibentuk. Itu setahu saya. Secara teori yuridis, apakah pemilihan kepala desa ditunda atau diserentakkan? Berikut penjelasannya. Diangkatnya penjabat kepala desa di dalam regulasi hanya bisa dilakukan bila disebabkan oleh salah satu faktor di bawah ini. Yang pertama, Pasal 46 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 tahun, Bupati atau Wali Kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa. Yang kedua, Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati atau Wali Kota mengangkat penjabat kepala desa. Saya ulangi, Pasal 57 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berbunyi, dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati atau Wali Kota mengangkat penjabat kepala desa. Diangkatnya PJ kepala desa di Kabupaten Sampang tidak memenuhi kriteria poin 1 atau poin A, karena penjabat kepala desa yang diangkat di Kabupaten Sampang bukan karena faktor diberhentikan dengan sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 tahun. Jadi poin A sudah tidak masuk dalam kriteria. Di poin B, jika pemerintah Kabupaten Sampang berdalih bukan menunda, tentu juga tidak memenuhi kriteria.
Karena di poin B itu pasal 57 ayat 1 PP 43 2014 itu menyebutkan dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati atau wali kota mengangkat pejabat kepala desa. Jadi jika pemerintah Kabupaten Sampang berdalih bukan menunda, tentu juga tidak memenuhi kriteria. Jadi jika berdalih bukan menunda, dengan sendirinya batal demi hukum. Jadi secara hukum dimundurkannya pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang merupakan penundaan. Selanjutnya, pertanyaannya, sudah tepatkah secara aspek hukum penundaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Sampang? Sudah tepat apa tidak? Berikut penjelasannya. Pasal 57 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Jadi ditetapkan oleh menteri, bukan bupati. Maka kebijakan yang mengatur penundaan pelaksanaan pilkada sampai tahun 2025 oleh Bupati Sampang batal demi hukum karena SK tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Hal ini menyalahi ketentuan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Selanjutnya, apakah penunjukan atau dalam menentukan penjabat kepala desa merupakan hak prerogatif bupati? Berikut penjelasannya. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Poin pertama, dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan sebagai dimaksud dalam pasal 43 lebih dari 1 tahun, bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai penjabat kepala desa. Poin 2, ayat 2. Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai ditetapkannya kepala desa. Poin 3. Kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 2 dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Selanjutnya, pasal 56 PP 43 2014 menyebutkan dalam hal sisa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf B, huruf C dan huruf D, huruf F dan huruf G. Bupati wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. Jadi, penunjukan penjabat kepala desa bukan merupakan hak prerogatif bupati, melainkan harus dipilih melalui musyawarah desa. Bupati hanya mempunyai wewenang mengangkat, bukan menunjuk. Dan penjabat kepala desa paling sedikit harus memahami bidang pemimpinan dan teknis pemerintahan. Seperti yang disebutkan di pasal 58 PP nomor 43 tahun 2014 yang berbunyi pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, pasal 56, dan pasal 57 ayat 3 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Sekarang pertanyaannya, apakah musyawarah desa itu sudah dilakukan dan diketahui oleh masyarakat dalam menentukan penjabat kepala desa? Itu pertanyaan pertama. Terus, pertanyaan kedua, apa indikator dalam menentukan bahwa penjabat yang dipilih atau terpilih
memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Apakah seperti yang disebutkan dalam aksi penolakan penundaan Pilkades kemarin di 23 Juni 2002 yang menyebutkan bahwa salah satu penjabat kepala desa di Kecamatan Sukubana dari tenaga kesehatan? Apakah seperti itu yang disebut memahami bidang kepemimpinan dan bidang pemerintahan? Sangat jauh menurut saya dari kriteria, karena tenaga kesehatan bukan keahliannya di bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan. Terakhir, apa sih dampak penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang? Dampak yang terjadi disebabkan penundaan Pilkades sampai tahun 2025 oleh Bupati Sampang adalah ketidakpastian hukum di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini disebabkan kebijakan yang diambil tersebut menyalahi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas, bahwa kebijakan penundaan Pilkades yang disebutkan dalam SK Bupati tersebut telah bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat yang tepat dan asas lex superior derogat legi inferiori. Dari sinilah ketidakpastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan muncul. Yang terakhir, pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan bersama adalah, benarkah pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan koordinasi dan komunikasi dan telah disetujui oleh pihak Kemendagri dalam hal ini yang menangani pemilihan kepala desa untuk menunda Pilkades di Kabupaten Sampang sampai dengan tahun 2025 sebagaimana yang telah tercantum dalam SK Bupati Sampang. Jika memang benar, saya menganggap ini adalah pembangkangan hukum yang didukung oleh pemerintah. Atau saya akan lebih berpikir positif bahwa jika itu memang benar dilakukan, itu telah dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan jika memang benar koordinasi, konsultasi terhadap penundaan Pilkades sampai tahun 2025 itu telah disetujui oleh pihak Kemendagri, seharusnya hal ini diumumkan kepada masyarakat, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak di Kabupaten Sampang. Perlu disosialisasikan dan perlu diumumkan kepada masyarakat apa saja isi-isi yang menjadi rekomendasi terhadap penundaan Pilkades di Kabupaten Sampang oleh pihak Kemendagri dalam hal ini yang menangani pemilihan kepala desa. Sekian, terima kasih dari penikmat kopi.